Baik, halo teman-teman. Kali ini aku ingin berbicara tentang suatu hal. Jadi, aku punya teman, punya ya kelompok teman-teman yang suka baca, suka mendiskusikan karya sastra. Nah, teman-teman itu mengenal aku sebagai cerpenis. Mungkin karena mereka melihat aku sering menulis cerpen, sehingga mereka mempunyai pandangan bahwa aku ini seorang cerpenis mungkin. Tapi di satu sisi aku juga punya teman lain gitu. Itu membilang aku itu sebagai penyair karena beberapa puisiku ada di media. Jadi ini ada dua hal ya. Bagi aku ada dua hal. Teman-teman satu dua itu mempertanyakan kepada diriku, Hen, kamu ini sebetulnya sebagai apa? Apakah kamu sebagai seseorang yang mengarang cerita pendek atau seseorang yang menulis puisi gitu? Kamu sebagai penyair atau cerpenis? Nah, ini menarik dan aku ingin membahasnya di video kali ini. Terlepas apakah aku ini cerpenis atau penyair, sebetulnya dua hal itu bertemu dalam satu titik temu, yaitu adalah bahasa. Mulanya aku melihat bahasa itu sebatas sebagai alat komunikasi. Dalam bahasa itu ada huruf, ada kata, ada kalimat, di mana semuanya ketika diramu itu bisa menimbulkan suara yang orang akan memahami ini suara apa. Misalnya ketika kita bertanya kabar pada teman lama, hai sob, bagaimana kabarmu? Dia akan memahami bahwa saya ditanya kabar dan saya ingin menjawab kabar saya baik-baik saja. Atau ketika kita ingin membicarakan sesuatu atau membincang suatu hal gitu, bahwa ya bahasa itu mulanya aku kira sebagai alat komunikasi, sebatas itu, sebatas bagaimana caranya ketika aku ingin menyampaikan keinginanku, ketika aku hendak menyampaikan keinginanku pada orang lain atau suatu kelompok, bagaimana aku menyampaikan keinginanku itu pada kelompok tersebut itu dengan bahasa. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi tentu saja. Umpan balik ketika kita ingin menyampaikan sesuatu atau ketika kita ingin menanyakan sesuatu, orang lain akan menjawab apa yang kita tanyakan barusan. Mulanya aku kira seperti itu. Ternyata tidak gitu. Selain itu, bahasa banyak sekali fungsinya. Misalnya saja bagi seorang saintis atau seorang kedokteran atau di bidang teknologi, bahasa merupakan sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan gitu. Bahasa bisa digunakan sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Persoalannya adalah apakah bahasa Indonesia ini sudah pas sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Misalnya di bidang saintis, ada istilah-istilah asing dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Amerika, gitu, Inggris Amerika, menyampaikan ilmu pengetahuan dengan istilah-istilah ini. Apakah bahasa kita sudah menyeluruh untuk menyerap istilah-istilah itu, kemudian diwujudkan dalam bahasa kita? Jadi apakah bahasa Indonesia ini sudah pantas atau sudah cocok untuk dikatakan sebagai bahasa ilmu pengetahuan? Apakah istilah-istilah asing itu sudah terserap menjadi bagian dari bahasa Indonesia atau belum? Bahasa juga sebagai entitas budaya gitu. Jadi bagaimana logat kita menyampaikan, bagaimana uh, mimik kita untuk menyampaikan itu berpengaruh terhadap budaya gitu. Istilah-istilah ini di suatu kelompok disebut sebagai ini, istilah itu di suatu kelompok itu disebut sebagai itu. Jadi ada muatan banyak sekali. Jadi pandangan bahwa bahasa itu hanya sebatas alat untuk berkomunikasi terpatahkan. Di luar itu, baik dia sebagai bahasa ilmu pengetahuan atau bahasa sebagai entitas budaya, ternyata dalam bahasa itu ada seninya, gitu, ada kreativitasnya. Nah, inilah yang dulu belum aku pikirkan, belum aku temukan. Ternyata, oh, bahasa ini berpotensi untuk melahirkan karya seni. Baik antara cerpen atau puisi, keduanya itu berada dalam medium bahasa. Makanya uh, aku ingin tahu gitu, bagaimana bahasa itu tidak hanya sebagai menyampaikan sesuatu yang baik dan benar, tapi juga menyampaikan dalam wujud karya seni gitu. Menyampaikannya dalam bentuk bangunan-bangunan yang artistik, bangunan-bangunan estetis. Jadi di balik cerpen atau puisi itu, sebetulnya saya menyukai bahasa. Saya tertarik dengan bahasa dan bagaimana
bahasa itu bisa menjadi indah, nggak hanya bahasa-bahasa yang menjadi bahasa formal, bahasa baik dan benar, bahasa yang sistematis, bahasa akademis, tapi bisa berubah menjadi bahasa yang kreatif. Kata Jopin, bahasa yang jungkir balik, bahasa yang menggembirakan, meskipun kadang-kala nakal, kadang-kala bikin kita jengkel. Jadi apa-apa yang aku tulis, apa-apa yang aku pikirkan itu tersalurkan dalam kendaraan, dan kendaraan itu bernama bahasa. Tentang cerpen, sebetulnya aku lebih dulu menulis cerita pendek ketimbang puisi, karena aku lahir dari cerita. Dulu tiap hari Minggu aku kerap kali main ke rumah kakek, dan kakek selalu bercerita padaku tentang suatu hal yang menarik. Dari situ aku terbiasa untuk mendengarkan cerita kakek, bagaimana kakek bercerita mengenai pengalaman hidupnya, bagaimana menasihati aku ini itu, sehingga aku berpikir bahwa menarik juga suatu cerita. Aku dikenalkan dengan cerita yang menarik, cerita yang penuh dengan petuah, cerita yang bikin aku penasaran, sehingga akhirnya aku tertarik dengan cerita dan mulai mempertanyakan apa sih itu cerita. Sehingga aku baca-baca cerita di buku yang aku akses, ya, yang bisa aku akses. Dulu ketika SD, aku baca-baca komik, baca-baca cerita di perpustakaan sekolah, SMP pun sama. Sehingga pada akhirnya aku kenal dengan sastra koran. Aku baca cerita-cerita pendek di sastra, dan aku pikir ini menarik dan menantang. Menarik artinya aku tidak pernah lepas dari tempat duduk ketika membaca cerita. Menantang artinya aku pengen bikin cerita yang menarik seperti halnya yang aku baca. Kalau kita membahas mengenai puisi atau cerpen, tentu kedua hal ini berbeda, bagi aku berbeda. Misalnya ketika aku mengalami fenomena hidup, eh, atau melihat orang lain mengalami fenomena hidup, itu aku berpikir ini menarik untuk diwujudkan dalam bentuk karya gitu. Secara otomatis itu akan terpisah dalam kepalaku. Apakah ini akan menjadi cerpen, apakah ini akan menjadi puisi. Misalnya dalam topik cerpen, ketika aku ingin mengalih wahanakannya menjadi cerita pendek, aku memikirkan bagaimana aku memulai cerita, bagaimana cerita itu akan berakhir. Artinya, ketika aku buka laptop, kemudian hendak menulis, aku membayangkan menjadi seorang kakek yang selalu bersemangat, selalu bergelora untuk bercerita kepada cucunya. Seorang kakek itu selalu punya niat yang semangat yang kuat untuk bercerita kepada cucunya. Jadi kakek itu memang butuh untuk didengarkan sebetulnya. Makanya ketika menulis cerita, aku selalu memakai simbol sebagai kakek. Seolah-olah aku sebagai kakek dan akan bercerita kepada cucuku. Meskipun kakek itu hanya kata, ya, hanya kata, bukan berarti aku seperti orang yang sudah tua, orang yang tidak sanggup lagi berjalan secara cepat, berbicara secara lancar. Cuma nuansa atau suasana kakek itu yang aku nyalakan ketika hendak menulis cerita. Dalam cerita itu banyak sekali narasi-narasi yang panjang. Bedanya dengan puisi adalah ketika kita menulis cerita pendek, ya kita santai gitu, enjoy gitu. Enjoy pelan-pelan, bagaimana mengatur tempo, ya, bagaimana menampilkan objek-objek, bagaimana orang lain akan merasa penasaran dengan paragraf-paragraf kita, bagaimana tenaga-tenaga tiap-tiap kalimat gitu. Jadi ya santai gitu. Misalnya aku membayangkan aku punya cerita untuk Anda gitu. Simaklah cerita aku ini karena aku pikir ini cerita yang menarik dan belum ada orang lain yang mendengarkannya selain Anda. Jadi aku lebih enjoy, lebih cair ketika menulis cerita pendek. Jadi cerita itu ya bagaimana kita bisa duduk bareng, ya, antara aku sebagai pencerita atau sebagai kakek, dan Anda atau kamu sebagai pendengar atau sebagai seorang cucu yang mendengarkan cerita kakeknya. Dari awal sudah aku singgung, cerpen dan puisi itu berbeda. Kalau cerpen itu cenderung panjang, ya
kita tidak bisa menggeneralisir bahwa puisi itu selalu pendek ya, meskipun ada puisi panjang, tapi ya memang mayoritas cerita itu panjang dan puisi itu cenderung pendek. Cerita itu panjang, artinya beda dengan puisi. Puisi itu pendek, tapi bagaimana kita bisa menciptakan keajaiban dalam kata-kata yang terbatas, itu sulitnya. Kalau di cerita pendek ya, ketika kita hendak menciptakan keajaiban ya, keajaiban itu diciptakan secara pelan-pelan dalam tempo yang mengalun, pelan-pelan, kita bisa enjoy, bisa santai gitu. Kemudian terwujudlah atau terciptalah keajaiban. Berbeda dengan puisi. Puisi dalam satu lembar itu bagaimana keajaiban bisa diciptakan segera itu. Gak hanya muluk-muluk, gak perlu banyak basa-basi. Pembaca atau penghayat puisi menginginkan keajaiban itu terjadi di depan mata mereka. Makanya ketika menulis puisi, saya merasa lebih sulit gitu, lebih butuh banyak waktu. Karena tiap kata, tiap larik itu harus pas bagi aku. Bagaimana puisi itu bisa enak dibaca, mengandung irama, bagaimana isinya juga dalam gitu. Misalnya nggak hanya menginformasikan apapun, nggak hanya menginformasikan apa-apa, tapi ada pandangan hidup dari seorang penyairnya, itu yang susah juga. Jadi dalam puisi, bagaimana keajaiban itu tercipta dalam keterbatasan kata-kata, itu yang paling sulit. Makanya nuansanya ya, porsi per kata, per kalimat, per larik, per bait itu harus pas, dan nggak ada larik-larik yang lemah. Kalau aku menulis larik-larik yang kok ini lemah ya, itu mungkin aku hapus atau aku ganti. Jadi minimal per larik lah itu harus kuat, dan masing-masing larik harus punya tenaga. Kalau nggak punya tenaga ya mending aku hapus, ketimbang itu menjadi sesuatu yang memalukan. Ya kesimpulannya, ketika aku punya ide, ketika aku melihat fenomena atau melihat orang lain mengalami fenomena, secara otomatis di kepalaku ini terpilah-pilah gitu, bahwa ini bakal berpotensi untuk menjadi cerita. Bagaimana aku menyusun temponya, menikmati irama-iramanya gitu. Bahwa ini sangat politik dan mungkin berpotensi untuk menjadi puisi. Bagaimana aku serius untuk menulis puisi dengan memperhatikan banyak hal, perhatikan kaidah-kaidah bahasa, perhatikan kalimat-kalimat sakti, porsi-porsi masing-masing kalimat gitu. Ya antara teman-teman mau memanggil aku atau menyebut aku sebagai cerpenis atau sebagai penyair, itu sebetulnya ya terserah mereka. Itu hanya sebatas sebutan saja. Bagi aku, yang penting aku enjoy menulis cerpen, aku menikmati menulis cerpen, dan aku menikmati menulis puisi, itu sudah merupakan kebahagiaan bagi aku. Entah teman-teman mau nyebut apa itu ya, mungkin aku lebih ke bodo amat sebetulnya. Beda halnya ketika aku tidak becus dalam menulis cerpen, aku tidak mahir dalam menulis puisi, sebutan itu akan membuat diri aku menjadi malu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di suatu komunitas mau membahas cerpen, mau membahas cerita pendek, oke lah. Atau di komunitas lain mau membahas puisi, ya oke-oke aja. Mungkin itu sih kesimpulan dari konten ini. Yang jelas, menulis itu merupakan suatu pencarian bagi aku. Bagaimana kita bisa belajar hidup dari menulis. Kita bisa mengalami fenomena, mengalami pengalaman yang unik gitu, dan mencari apa yang terjadi dalam itu, dalam hal-hal yang kita alami itu, dialih bahasakan, dialih wahanakan menjadi sebuah karya. Mungkin itu, terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.